dan juga sekarang menjadi Ketua Asosiasi Pendamping Koperasi Modern Indonesia. Mari Bapak Ibu kita sambut pembicara kedua kita, Bapak Adi Sumunar SPT MSN. Kami silakan Pak Adi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu Moderator, Bu Rani yang luar biasa membawa kita di hari ini ya. Bapak Ibu sekalian, saya tadi mendengar respon dari Bapak Ibu bahwa oke, badan usaha sudah jadi, tetapi instrumen-instrumen dari koperasi Bapak Ibu mungkin belum siap, tapi jangan khawatir, itu bukan menjadi masalah. Itu bisa dikerjakan 1 tahun ke depan, tapi jangan 1 tahun juga baru selesai ya. Ini bisa nanti kita sama-sama kalau misalnya butuh contoh ya, template, nanti di WA saja, nanti kita akan berikan link yang isinya semuanya template-template. Karena Bapak Ibu harus memang di awal ini harus disiapkan juga tentang manajemen koperasinya ya, bagaimana mengatur keanggotaan seperti apa, ya, persus itu apa. Nah nanti juga di sini ada teman-teman dari Lapenkop pasti bisa membantu juga. Banyak pendamping fasilitator koperasi ya, itu sebenarnya banyak di seluruh Indonesia banyak. Jadi kita tinggal cari tahu aja sebenarnya. Nah, mungkin kalau dari materi saya di awal, koperasi desa ini mungkin adalah cita-cita dari Bapak pendiri bangsa kita ya. Kalau bicara, Bapak Ibu mungkin pernah lihat Monas? Ya, pernah lihat Monas pasti ya. Bentuknya kayak lilin ya. Bentuknya kayak lilin. Tapi Bung Hatta pernah bilang begini, Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tetapi akan bercahaya karena lilin-lilin yang ada di desa. Lilin-lilinnya ini adalah koperasi-koperasi desa yang akan menyala dan menerangi seluruh Indonesia. Ini luar biasa ya. Ternyata Bapak pendiri kita itu sudah mengerti bahwa nanti yang menjadi ekonomi kerakyatan terbesar itu dari desa. Sehingga dengan Pak Prabowo menginisiasi ini, dan memang ini tantangan, dan saya rasa ini bukan lagi mengulangi ya. Banyak yang bilang ini akan ada jilid kedua dari KUD. Ada yang tahu singkatan KUD? Koperasi Unit Desa? Oh, bukan. Ketua Koperasi Untung Unit Duluan. Desa. Ketua Untung Duluan. Nah, ya. Jadi itu dulu yang mana pada zamannya mendaftar anggota itu harus tulis tangan, bayar pakai tulis tangan. Yang bayar ke bendahara, pengurus juga mungkin belum tahu, atau bayarnya ke pengurus, bendaharanya malah nggak tahu ya. Ya, tapi saat ini dengan adanya teknologi, dengan adanya modernisasi, semuanya bisa real time, semuanya bisa terhubung langsung. Bahkan di koperasi-koperasi desa yang saat ini itu sudah bisa mendaftar ribuan tanpa perlu datang satu-satu. Di Sinduadi itu koperasi juga di Sleman ya, itu di Sleman, mereka punya anggota sudah 1000. Kok bisa? Ya, karena apa? Karena sudah nggak ada batasan, nggak perlu harus ke kantor. Ngapain ke kantor, ke kelurahan untuk daftar? Langsung pakai aplikasi bisa. Ya, daftar juga sama, bayar simpanan pokok, simpanan wajib, nggak perlu lagi ke kantor desa atau ke kantor koperasi. Oke? Jadi bahkan sampai unit usaha kita bisa juga memantaunya. Jadi Bapak Ibu semua sebagai pengurus itu sudah harus punya mindset, jangan sampai waduh ini nanti
eh, ngawasinya bagaimana? Sudah nggak perlu takut lagi ya, karena memang di dengan adanya tools, dengan adanya software, dengan adanya aplikasi ini akan membantu Bapak Ibu semua. Bagaimana mempertanggungjawabkan. Jadi, waduh nanti kalau nggak bisa mempertanggungjawabkan seperti apa, ya? Jadi sudah ada tools. Mungkin juga Bapak Ibu selain itu di next aja perlu juga paham bedanya bisnis biasa dengan bisnis koperasi. Kalau bisnis biasa Bapak Ibu tinggal harganya murah, bikin beda dikit jadi, ya. Tapi berdarah-darah. Kalau Bapak Ibu harganya nggak murah, pasti kalah saing, ya. Nah, di koperasi Bapak Ibu harus tahu anggota Bapak Ibu, harus tahu kebutuhannya apa, ya. Sehingga tadi yang Pak Cahyadi sampaikan bahwa ada 5T ya, tata lembaga. Saya nggak perlu mengulas tata lembaga karena Bapak Ibu harus menyiapkan itu. Nanti kita siapkan template-nya. Kita lebih nanti ke tata usaha. Tata usaha ini bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan atau menjalankan usaha ini, usaha koperasi tentunya, yang agak sedikit pelakuannya akan beda. Hebatnya koperasi adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan modal itu dari anggota. Ya, pada saat anggota itu bisa atau mau atau lagi pengen, ya, kebutuhannya itu dipenuhi, Bapak Ibu bisa mengambil tempat di sana, koperasinya, ya. Jadi harus dilihat juga. Makanya tadi sudah rapat anggota belum? Kalau sudah rapat anggota, minimal pasti sudah tahu kebutuhan anggotanya apa saja. Pada saat kebutuhannya tahu, tinggal dipenuhi, bisnis pasti jalan. Ya, bisnisnya pasti jalan. Nah, kalau misalnya kita bicara soal bisnis lagi nih, modal saat ini kementerian juga masih akan memberikan kalau sudah jalan atau minimal itu sudah punya proposal bisnis. Maka proposal bisnis ini penting untuk Bapak Ibu juga belajar membuatnya. Belajar membuatnya ini nggak perlu susah-susah, ya. Nanti kita juga ada sesi sendiri juga bagaimana nanti membuat proposal bisnis. Next. Nah, saya pengen mengajak Bapak Ibu next lagi. Karena waktunya juga nggak panjang ya. Mudah-mudahan bisa kebaca ya. Oh, back. Ya, ini alur mandat peran pengurus dan pengelola. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu masih sebagai pengurus, boleh kok jadi juga sebagai pengelola, boleh. Tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Harus didelegasikan. Karena gini, pengalaman saya kalau misalnya pengurus juga pengelola, itu langsung dinego langsung iya. Bisnisnya, koperasinya nanti buntung nanti jadinya, ya. Oh, masih bisa masuk loh. Padahal nanti endingnya kita sebagai SHU kan gitu ya. Nah, jadi jangan. Kalau misalnya mau didelegasikan, Bapak Ibu harus punya SOP dulu. Maka tadi dari sisi manajemen itu juga harus disiapkan SOM-nya, standar operasional manajemennya, kemudian standar operasional prosedurnya, supaya tidak pakai perasaan. Oh, ini karena tong dewe, terus jadinya boleh deh gitu. Padahal SOP-nya nggak boleh, ya. Ini jadi penting, itu juga harus kita melihat strukturnya, mana perannya. Apakah nanti kita punya pengelola itu tanggung jawabnya kemana? Ini penting. Nanti mudah-mudahan nanti bisa share ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tahu hierarkinya. Jangan sampai pengelola ini
merasa harus bertanggung jawab sampai ke rapat anggota. Ya, tidak. Jadi yang rapat anggota ini ke pengurus saja. Jadi pengelola itu tanggung jawabnya ke pengurus. Sehingga pengelola ini kita bisa pressure. Dalam artian koperasi atau pengurus itu bisa memberikan target gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa ya ganti aja profesional. Dan koperasi ini memang profesional ya. Jadi walaupun namanya koperasi desa bukan berarti ini koperasi yang dianaktirikan atau apa. Enggak, justru ini malah luar biasa. Tadi yang Pak Cahya disampaikan bahwa 5-5-nya itu boleh dilakukan oleh koperasi desa. Kalau misalnya koperasi konsumen itu mungkin kalau mau sudah simpan pinjamnya besar sudah nggak boleh lagi tuh jadi unit. Dia harus pindah, harus di split ya. Jadi koperasi sendiri simpan pinjamnya. Tapi koperasi desa enggak. Koperasi desa justru malah semuanya jadi satu. Nah, kemudian kenapa tadi juga harus ada rapat anggota dulu di awal supaya Bapak Ibu nanti coba melihat dulu. Karena kita hari ini materi saya tentang action plan, jadi Bapak Ibu minimal sebelum ngumpulin anggota, Bapak Ibu sudah punya rencana bisnisnya dulu. Apa yang mau dilakukan, apa bisnis apa yang akan dijalankan. Kalau nggak ada modal, mintanya kemana? Ke anggota. Ada yang berani? Selama proposal bisnis Bapak Ibu itu menjanjikan, saya yakin anggota pasti masuk. Anggota justru malah keluarin uang supaya koperasinya jalan. Serius? Serius? Saya ketua koperasi juga Bapak Ibu. Saya mendirikan 2 minimarket hanya dengan ide. Hanya dengan ide. Saya desain, ya. Kemudian saya cari titik yang bagus, saya foto, besok ini jadi minimarket kita. Apalagi Bapak Ibu sudah punya ya, sudah dikasih sama kelurahan ya atau desa ya, kan enak tuh, sudah ada kan. Nah tinggal bagaimana proses prospek bisnisnya itu disampaikan ke anggota, harus disampaikan. Mereka bisa dapat apa? Bagi hasilnya bagaimana? Selain mereka dapat SHU, mereka juga dapat bagi hasil di penjualan minimarket misalnya. Siapa yang nggak mau? Daripada uangnya hanya diem, ya, masukin sebagai modal penyertaan. Ya, jadi minimarket milik kami itu ada 2, ada yang satu 500 orang nyumbang seluruh Indonesia, yang satunya 600 orang. Ada yang hanya 100.000, tapi ada juga yang 30 juta. Anggota tuh. Kekuatan dari koperasi. Karena kekuatan koperasi itu di mana? Bukan dari modal pemerintah, tapi modal dari anggota, modal dari masyarakat desa tersebut. Ya. Nah, ini perlu keberanian. Maka kalau misalnya itu bisa Bapak Ibu jabarkan bagaimana bagi-baginya, bagaimana nanti keuntungan untuk anggota. Lihat aja nanti dari mulut ke mulut ya, dari mulut ke mulut jadinya pengen masuk ke menjadi anggota koperasi. Ya. Ya, next. Saya ingin membuat perbandingan ya, perbedaan antar koperasi next dengan bisnis yang ada. Jadi kalau misalnya bisnis dengan anggota, jangan Bapak Ibu melihat bahwa itu harus untungnya besar. Justru kalau misalnya kita berbisnis dengan anggota, itu pasti koperasi nggak jalan. Pasti koperasi nggak jalan. Bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan pelayanan ke anggota koperasi? Itu justru berbeda, lebih murah gitu ya. Kenapa? Nanti di belakang juga ada SHU.
mereka pasti akan royal, mereka pasti akan balik ke koperasi. Jangan bahkan memfasilitasi. Itu yang harus Bapak Ibu tanamkan. Harus tanamkan bahwa anggota itu pertama harus banyak, karena kelurahan pasti targetnya sak kelurahan semua anggota koperasi. Ya, harus. Bagaimana caranya? Ya harus sering ketemu. Apalagi kalau sebenarnya strukturnya sudah ada ya, sudah ada. Itu paling gampang, paling gampang. Kalau misalnya nggak berani ngomong, cari orang, gitu aja. Ya, karena pada saat ada yang masuk, bisnis kita bisa jalan. Nah, kalau pasar eksternal itu orang carinya hanya produk, selesai. Itu pasar eksternal. Kalau misalnya mereka nggak dapat produk dari Bapak Ibu, mereka nggak akan datang lagi, nggak. Atau misalnya ada produknya tapi mahal, nggak juga. Mereka juga nggak akan mau. Tapi segmentasinya kita di koperasi. Jadi pasar internal inilah yang diolah. Jangan cari yang eksternal ya. Eksternal bolehlah sekali-sekali. Tapi kebutuhan dari ini yang harus ditemukan. Bapak Ibu harus menemukan kebutuhan dari anggota. Ini action plan-nya. Jadi tidak banyak-banyak kok. Misalnya dari 6 itu dari 6 gerai ya, produknya itu nggak mesti harus sama. Kalau misalnya penduduknya hanya sembako aja, itu udah laris manis pasti. Selama kebutuhannya dijawab oleh koperasi. Ya. Ya, jadi ini analisa bisnisnya. Kalau misalnya nanti mau dibuat analisa bisnis, ini terlalu teknis banget, tapi karena memang belum sampai ke sana, tapi nggak apa-apa, saya sampaikan saja. Kalau misalnya nanti mau buat analisis bisnisnya, ini bicara soal mau ketemu sama calon anggota ya. Jadi Bapak Ibu mau buat anggota mau masuk, buat dulu analisa bisnisnya bagus. Ya, aspek yang perlu diperhatikan apa saja? Pasarnya. Ya, kalau misalnya aspek pasarnya seperti apa? Bapak Ibu harus bisa melihat perbedaan kalau misalnya beli di koperasi dengan beli di pasar biasa. Gitu. Dibandingkan. Sehingga nanti anggota akan lihat, oh ya, ini menarik nih. Oh ya, saya masuk koperasi itu menguntungkan. Kemudian aspek teknis dan teknologinya itu juga disampaikan. Pada saat Bapak Ibu menyampaikan secara teknis, detail teknisnya nanti ini kita akan berapa persen masuk ke keuntungan, dan keuntungan nanti masuk juga ke anggota lagi, berapa persen, mereka akan ngitung. Apalagi Bapak Ibu sampaikan, oh kita pakai teknologi, itu pasti juga akan menjadi bobot, menjadi kekuatan Bapak Ibu menyampaikan ke anggota bahwa koperasi kita bukan koperasi yang ecek-ecek gitu. Ya. Jadi anggota juga butuh sebenarnya trust, kepercayaan dari pengurus, dari koperasi. Makanya harus disampaikan. Minimal kalau misalnya Bapak Ibu mau buat proposal, semuanya ini Bapak Ibu masukkan dalam proposalnya. Jadi pada saat rapat sampaikan ini potensinya. Karena yang bisa melihat pasti mereka juga akan tertarik. Ya. Karena tugas Bapak Ibu selanjutnya adalah mencari anggota. Ya. Bagaimana melepaskan jangkar ini kalau misalnya anggotanya belum masuk, masa mau pengurus aja yang jalan terus sampai 10 tahun ke depan, ya. Jadi kalau ada tahun depan anggotanya hanya pengurus saja atau 9 orang tadi, itu pasti pengurusnya nggak jalan. Ya. Jadi keberhasilan dari koperasi itu tercermin dari jumlah anggota yang
terus grow, ya, terus bertambah, ya. Nah selanjutnya nanti Bapak Ibu tinggal buat bagaimana timelinenya, ya, kapan. Kalau tadi bicara soal 100 hari, Pak Cahyadi sampaikan 100 hari, minimal kita 100 hari ini, ya, itu kita siapkan dulu standar operasional manajemennya, kemudian standar operasional prosedur atau persus juga boleh, persus aja juga sudah cukup sebenarnya. Anggaran dasar dan persus itu sudah cukup. Persus atau peraturan khusus itu dibuat oleh koperasi, ya, itu seperti kebijakan. Jadi kebijakan pengurus ini mau seperti apa? Contohnya keanggotaan, yang paling sederhana. Keanggotaan kita harus atur di persus. Persusnya ini kita bolehkah anggota itu di luar dari kelurahan? Boleh nggak kira-kira? Boleh. Kalau boleh maka diatur di persusnya, di peraturan khusus. Kalau yang bersangkutan berdomisili di kelurahan ini tapi tidak KTP, maka bagaimana prosedurnya? Apakah mereka dianggap sebagai anggota? Anggotanya seperti apa? Anggota biasakah atau anggota luar biasa? Apakah nanti simpanan pokok, simpanan wajibnya berbeda? Ya. Nah, itu diaturnya di peraturan khusus. Gitu. Tapi juga dituangkan dalam anggaran rumah tangga tentang keanggotaan. Nah, di anggaran rumah tangga itu diatur keanggotaannya secara global, secara luas. Persus itu secara detail. Perbedaannya di situ. Ya. Nah, sehingga nanti akan kita muncul nih 3 bulan ke depan, itu 1 bulan ini kita kerjakan manajemennya, manajer internalnya, ya. Kemudian bulan kedua itu kita buat proposal bisnisnya. Bulan ketiga kita rapat anggotanya. Seperti itu. Jadi di bulan ketiga itu anggota sudah bisa bisnis dan anggota sudah bisa nambah, sudah bisa masuk, ya. Gitu. Nah selanjutnya tinggal nanti bulan ketiga, setelah bulan ketiga kita evaluasi bagaimana, gitu. Apakah strateginya berhasil? Apakah ada yang harus dirombak? Nah itu di bulan ketiga, gitu ya. Jadi secara bisnis bisa jadi Bapak Ibu punya bisnis selain 6 grade yang sudah ditentukan, itu pilih salah satu dulu yang bisa memungkinkan untuk jalan duluan. Apakah nanti yang paling gampang apa ya Pak ya, yang nggak ada modal, pasti nanti ketemu. Tapi yang dibutuhkan oleh anggota itu, ya. Yang nggak ada modal, bisnis yang nggak ada modal, nggak ada kayaknya. Ya. Tapi modalnya minim, mungkin ada. Ya, jadi aksi nyatanya kalau misalnya kita mau lanjut melangkah, ya minimal kita buat dulu langkah 3 bulan ke depan, 100 hari. Walaupun nanti kita harus buat juga jangka panjang yang 10 tahun, karena nggak mungkin kan hanya 1 tahun aja terus selesai, ya, nggak mungkin, jangan ya. Ya, jadi mungkin yang harus kita gali adalah memang harus ketemu dulu dengan anggota. Anggota kita mau buat begini, disampaikan ke anggota. Nanti anggota pasti akan memberikan masukan, ya, kebutuhannya seperti apa, mana yang bisa dikerjakan. Baik, mungkin itu saja dulu dari saya. Nanti kita lebih banyak di diskusi, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan saya mengucapkan selamat datang di komunitas koperasi di seluruh Indonesia. Karena dulu Bapak Ibu saya kasih tahu, koperasi itu dipandang sebelah mata mungkin enggak, mungkin 3/4 kali malahan, enggak dilihat sama sekali, serius. Saya pada saat join di koperasi, saya bergabung mendirikan koperasi, itu malah teman-teman saya bilang, ngapain kamu ngurusin koperasi? Aku pinjam uang dong, aku nggak ada simpan pinjam, ya. Sampai saya
bilang koperasi itu keren, mereka bilang enggak keren. Koperasi ada digital, baru kementerian, kemudian dinas. Oh, ternyata koperasi bisa ya digital. Iya, kami full digital, kantor kami hanya kecil saja, tapi anggota kami di seluruh Indonesia. Ya, jadi dipandang sebelah mata. Sekarang ada 80.000, semua orang langsung melek. Ya, jadi sekali lagi selamat datang di komunitas koperasi di seluruh Indonesia. Sukses selalu untuk kita semua. Matur nuwun. Matur nuwun. Luar biasa. Boleh dong kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Adi Sumunar. Yang di Zoom juga boleh kasih jempolnya ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertama ini kita akan buka 2 pertanyaan. Ya, 2 pertanyaan dulu. Karena ini masih ada sesi keduanya. Sesi kedua nanti pembicaranya tidak kalah hebat dan materinya pun juga tidak kalah penting. Jadi pada sesi pertama kita batasi dulu 2 pertanyaan, kemudian yang ada di sini, kemudian yang melalui online via platform Zoom juga boleh mengajukan pertanyaannya dengan mengetikkan di kolom chat. Nanti kami akan bacakan ya. Silakan 2 penanya dari teman-teman yang ada di Soko Alas. Wah, ini lebih dari 2 penanya. Silakan boleh. Kita akan pilih secara random yang ingin, ini udah ada yang senyum-senyum kayaknya menggoda ingin dihampiri supaya diberikan mic-nya. Ini laki-laki semua nggak ada ibu-ibu? Ini ibu-ibunya nggak ada yang nanya, ibu? Manut. Baik, saya pilih bapak-bapak dulu. Pertama dari belakang yang ini kelihatannya masih muda. Di tengah-tengah para senior ternyata ada pengurus pengawas koperasi yang masih muda. Boleh. Untuk Bapak siapa? Pak Bayu Jati. Baik, penanya pertama Pak Jati, nanti saya akan kasih mic-nya. Penanya yang kedua, saya akan pilih yang senior Pak, jangan tua Pak, senior. Karena tadi sudah dari wings kanan, sekarang dari wings kiri. Tadi dari belakang, sekarang saya pilih yang depan. Bapak ini yang udah dadah dan senyum-senyum dari tadi. Baik, ini penanya kedua. Penanya ke satu dengan Bapak siapa? Pak Bibit. Baik, nanti tolong disebutkan nama dan asal koperasinya ya. Silakan untuk kepada penanya pertama, mau menanyakan apa kepada siapa? Silakan. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih juga atas paling muda sendiri di sini sepertinya ya. Alhamdulillah. Tapi luar biasa juga buat pembicara yang sudah memberikan materi di sesi pertama tadi. Beliau tadi materinya daging segar bagi yang menikmatinya Pak. Kadang ada yang tidur, ada yang liar-liar, ada yang mikir utang sebagainya ya. Begitu, semoga pertanyaan saya tidak terlalu tua ya dan bisa dianggap sebagai olahan daging segar tadi. Dari sini perkenalkan, nama saya Bayu Jati, bukan Pak tapi masih Mas Bu, karena masih single bed ini. Kemudian saya berasal dari KDMP Karangtalun Karangdowo Klaten. Kemudian yang saya tanyakan untuk kedua narasumber di depan, korelasi saja, bisa dijawab keduanya atau satu nanti. Yang ingin kami tanyakan, karena kami kemarin berada di 5 hari di Barak Solo, jadi menemukan banyak fenomena Pak. Ada yang sudah LPDB-nya lolos tapi ditangguhkan, tidak jadi diambil. Ada yang baru proses, ada yang tidak tahu apa-apa, ada yang ngalor ngidul, nggak jelas. Begitu. Kemudian kalau dari materi Bapak di depan tadi, kami ingin menanyakan, karena syarat dan ketentuannya sepertinya harus memenuhi 6 gerai ya. Nah, dari pemerintah itu pertanyaan yang pertama mengacunya adalah apakah kita harus melakukan bisnis di dalam 6 gerai tersebut. Semisal dari KDMP saya kemungkinan besar tidak akan melaksanakan di gerai tersebut. Akan melakukan bisnis usaha di luar gerai-gerai tersebut.
kemudian mengacu ke modal. Modal tadi disarankan bisa dari BUMDes-nya atau pinjaman dari desa atau hibah. Nah, apakah kita diwajibkan untuk membuat proposal bisnis? Jika kita saja kemungkinan besar atau bismillah bisa memenuhi modal tersebut dari anggota ataupun dari hibah atau dari key partner yang akan kita temukan nanti di masyarakat. Terima kasih, semoga sebuah pencerahan untuk kami dan semua teman-teman yang sedang berjuang di KDMP ini. Matur nuwun. Baik, terima kasih Mas Fajar. Kita akan langsung tampung dulu 2 pertanyaan, baru nanti para pembicara kita menjawabnya. Silakan kepada Pak Bibit. Terima kasih untuk Bapak berdua. Saya dari KDMP Barpan Kecamatan Camas. Nama saya Bibit Supardi, saya selaku ketuanya Pak. Yang saya tanyakan pertama, di koperasi saya itu sudah punya modal dari anggota sekitar 21 juta. Karena anggotanya ada yaitu sekitar 210 orang, simpanan pokoknya itu 100.000. Nah, nanti simpanan wajibnya 5.000 per bulan. Nah, yang saya tanyakan Pak, saya sudah tanya lobby ke bagian Pupuk Indonesia untuk bisa menjadi agen, itu modalnya itu 60 juta Pak. Nah, kemudian untuk menjadi pangkalan itu modalnya sekitar 40 sampai 70 juta tergantung setoran gasnya. Nah, untuk selebihnya kekurangan dana itu katanya kita harus membuat proposal pinjam. Kemarin ada share yang beredar, koperasi boleh pinjam kalau koperasi itu sudah berjalan, punya untung. Nah, ini sebenarnya yang benar yang mana Pak? Kemudian nanti mohon materi di-share ke anggota, template juga bisa di-share ke anggota. Pertanyaan terakhir, itu di aplikasi yang di-share oleh panitia kok berbayar Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih, matur nuwun Pak. Baik, terima kasih Pak Bibit dan Mas Fajar. Oh, Mbak Jati. Baik, silahkan kepada para pembicara kita, Pak Cahyadi dan Pak Adi. Baik, terima kasih pada dua Mas Jati, satu lagi Pak. Baik, saya akan coba jawab. Yang pertama, apakah Bapak dan Ibu pengurus koperasi harus membuka 6 gerai? Tidak harus Pak. Yang harus 6 gerai itu mock up Pak. Karena percontohan maka dia dipilih yang bisa 6 gerainya. Nyun sewu. Kalau usaha yang dikerjakan menurut saya lebih penting sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan. Cuma kita bicara skup koperasi desa ini di seluruh Indonesia. Bisa jadi kalau kita di Jawa mau buka apotek, bisa jadi warga kita sudah ada yang buka apotek, betul enggak? Mau buka klinik desa, mau ke kecamatan saja tinggal jalan kaki gitu ya. Bahkan di setiap desa biasanya ada puskesmas pembantu, pustu. Ya, sekarang pustunya jadi koperasi desa Merah Putih semua ya. Tidak harus Pak 6. Menurut saya sesuai dengan kebutuhan. Karena ini badan usaha, maka harus dipilah betul ini adalah usaha-usaha yang harus menghasilkan keuntungan. Keuntungan ini yang akan dibagi kepada masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah tujuannya koperasi desa. Menghasilkan dampak. Dampaknya apa? Peningkatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai koperasi desa sebagai pengungkit ekonomi desa justru menjadi kompetitor dari usahanya masyarakat desa. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kecuali non sewu kalau hari ini Bapak dan Ibu didorong jadi mock up. Mock up ini adalah percontohan yang diusulkan oleh Kementerian Koperasi mendapatkan pembiayaan dana dari LPDB 3%, 10 tahun tenornya 3 sampai 5 miliar mock up. Kris period kalau tidak salah 1 tahun.
Nah, selain mock up nanti di luar Kementerian Koperasi ada namanya make up sekarang, Pak. Make up ini sama, ada pembiayaan tapi dari sumbernya Bank Himbara, sekarang diperluas boleh dari KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Tapi beda, rate-nya 6% sama kurang lebih 7 sampai 10 tahun, grace period-nya 6 bulan. Nah, untuk menjadi mock up percontohan dari 80.000 ini, maka memang diwajibkan dalam persyaratannya mendapatkan harus memiliki 6 gerai. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak didorong, tidak ditentukan menjadi mock up atau tidak berinisiatif memiliki motivasi jadi mock up atau make up, lebih bagus bangun sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan, sesuai dengan arah apa dampak yang dari koperasi. Itu ya, yang pertama Mas Jati tadi. Yang kedua tadi pertanyaannya tentang modal. Apakah harus minjam di Himbara? Ini tidak minjam juga nggak apa-apa sih. Kita ini badan hukum di usaha. Bapak dan Ibu, di Indonesia ini ada 5 besar badan hukum, kutub bisnis, kutub sosial. Kutub sosial itu ada yayasan, ada perkumpulan, di kutub bisnis ini ada PT, ada CV. Di tengah-tengahnya ada badan hukum usaha, adalah koperasi. Maka kalau melihat kutub ini, koperasi adalah badan usaha yang berbadan hukum. Namanya badan usaha dituntut untuk rumusnya menghasilkan keuntungan. Cuma karena ini ada di tengah-tengah kutub, dalam aktivitas usahanya, koperasi harus seimbang antara tujuan ekonomis dengan tujuan sosial dengan tujuan lingkungan. Namanya triple bottom line. Inilah prinsip bisnis sosial. Bisnis sosial adalah badan hukum berbentuk koperasi ini termasuk bisnis sosial. Jadi Pak, meskipun kita ini badan usaha, tapi bukan berarti mengindahkan atau tidak mempedulikan aspek-aspek sosial. Seninya koperasi di situ. Ya, sehingga pemilihan unit usahanya, pemilihan bagaimana pengembangan potensinya juga harus memperhatikan apakah koperasi ini, apalagi koperasi desa akan menjadi sumber solusi bagi ekonomi desa atau sumber masalah baru bagi ekonomi desa. Nah, itu tantangannya. Pertanyaan Bapak tiga mungkin Pak Adi nanti bisa jawab. Baik, terima kasih Pak Cahyadi. Semoga bisa memberikan pencerahan ya buat tadi Mas Jati dan Pak Bibit. Pak Adi, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Jati dan Pak Bibit. Dan juga ada beberapa pertanyaan teman-teman yang melalui Zoom. Silakan Pak. Oke, makasih. Mungkin saya coba jawab yang dari yang pertama ya, Mas Bayu. Oke, fenomena itu terjadi semuanya memang. Saat ini memang semuanya justru lagi ada yang setelah berdiri bingung, ya, langsung nggak tahu mau buat apa lagi gitu. Ada gitu. Tapi setelah dikasih tahu jalan saja, ya jadinya jalan. Tapi ada juga yang akhirnya patah hati, ya, sudah di make up bagus-bagus gitu ya, terus nggak jadi mock up, ya banyak. Tapi bukan berarti habis itu selesai, enggak, jalan saja karena sudah berarti pemerintah daerahnya atau pemerintah desanya sudah support kan, gitu, jalan aja langsung. Nah, tapi bagaimana yang belum? Maka harus punya inisiatif untuk memulai, ya, secara mandiri. Maka tadi kalau misalnya butuh modal, modalnya banyak kok. Apalagi kita sudah punya modal, malah lebih bagus. Tinggal jalan aja, ya. Kemudian jadi itu nggak wajib ya. Silakan mau pakai dari LPDB nggak dapat, terus pindah ke BUMN nggak dapat, pindah ke ada investor, boleh juga, nggak apa-apa. Apalagi investornya itu dijadikan anggota, selesai. Oke? Ya. Kemudian untuk Pak Bibit sudah punya modal 21 juta, itu luar biasa. Modal pupuk 50 juta, tinggal dikit banget Pak. Maka Bapak sudah tahu
bagaimana mengumpulkannya. Sudah itu dari simpanan pokok simpanan wajib ya. Oke, sekarang Bapak kan sudah kasih tahu nih bagaimana pupuk bisa dapat menjadi agen pupuk. Tadi kalau misalnya mau jadi agen distributor aqua juga, prospek bisnisnya itu yang Bapak buat. Oke, berapa anggota Pak tadi? 200 ya? 200 anggota, luar biasa. Simpanan pokok, simpanan wajib sudah selesai. Oke, nah sekarang bagaimana keuntungan dari Bapak memasarkan pupuk tadi dalam 1 bulan, targetnya berapa? Sekarang mau dibagi untuk anggota berapa banyak? Satu desa Pak, gitu. Jadi pada saat Bapak sudah tahu nih kan, hanya 50 juta loh. Hanya Pak, oh serius. Bapak desanya ada berapa kakak? 3.000, bayangkan. Sekarang tinggal 50 juta dibagi 30. 3.000. Ya. Dibuat begitu dulu. Yakin? Berarti kan sudah berapa tuh coba dihitung. Terjangkau enggak? Terjangkau. Oke? Pada saat sudah seperti itu Pak, yakin memang 3.000-nya enggak akan semuanya masuk. Tapi yang punya modal 10 juta kira-kira banyak nggak Pak? 10 juta aja? Banyak kan? Atau mungkin 1 juta aja? 1 juta kali 3.000. Ya, itu kekuatan koperasi. Sehingga maka bisnis plan-nya Bapak buat dulu. Bapak kan sudah tahu nih. Dan biasanya dari pupuk sudah kasih tahu deh. Atau misalnya kalau misalnya Gapoktan malah lebih tahu lagi. Berarti kan datanya valid. Ya, datanya valid. Bapak Ibu tinggal buat saja. Oh, proses bisnisnya seperti ini, kita butuh modal. Jangan hanya 50 juta, Pak. Jangan 50 juta. Ya. Jangan 50 juta. Kenapa? 50 juta itu baru jadi distributornya. Tempatnya nggak dibuatin. Gudangnya nggak dibuatin. Transportnya nggak dibuatin. Saya buat toko, itu saya kasih tahu ke anggota, itu kemarin 800 juta Pak. Ya. Tapi yang penting adalah bagaimana nanti Bapak membuat skema itu, ya, itu masuk akal. Ya. Apalagi ini koperasi desa itu dikasih karpet merah loh sama pupuk, nggak mungkin harga 50 juta nih, yakin. LPG. Mereka kalau sudah tahu hitung-hitungannya, mana ada orang yang nggak mau untung. Tapi kalau untung bareng-bareng lebih senang lagi gitu. Ya Pak ya. Kalau hanya 50 juta murah. Bapak tinggal hitung kira-kira nanti operasionalnya dibuat buffer Pak, dibuat buffer. Buffernya itu 3 bulan atau 6 bulan operasional. Sehingga pada saat nanti barang datang itu kita masih bisa jual beli dulu. Dan dikasih tahu ke anggota bahwa 3 bulan belum bagi hasil ya dengan anggota. Kalau dengan BUMN atau perbankan, hari ini Bapak Ibu terima, besok sudah harus bayar bulan depan. Atau bisa jadi kalau nego 1 tahun baru bayar. Nggak apa-apa, Bapak Ibu kasih tahu ke anggota. Modal masuk 6 bulan ya. Oh enggak, terlalu berat Pak, jangan 6 bulan. 1 tahun atau 3 bulan. Monggo, itu ditentukan. Yang penting dimusyawarahkan. Ya, maka pasti ada jalan. Serius. Mudah kok. Itu tidak berat. Yang penting tinggal sosialisasi ke RT, ke RW, itu terus. Lama-lama semuanya tahu, bisa jalan. Oke, matur nuwun. Ada lagi yang mana? Baik, terima kasih Pak Adi Sumunar. Bapak Ibu, tidak hanya yang ada di ruangan ini di Soko Alas, kita juga ingin menyapa teman-teman yang bergabung melalui Zoom, dan ini sudah banyak sekali Pak Adi, Pak Cahyadi yang penasaran dan bertanya mengenai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini. Saya izin bacakan Bapak Ibu yang bergabung di Zoom. Ini ada dari
KDMP Soro Barat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Wow. Ini bertanya Ibu Eka ya, Ibu Eka bertanya bagaimana kiat membangun koperasi agar sukses dan punya keuntungan. Kemudian ini juga ada yang bertanya Bapak Suher 5. Ini bagaimana bila semua sudah siap untuk beroperasional? Apakah masih menunggu juga action dengan semua kelurahan yang lain? Nah, langsung jalan ya. Kemudian ini sedangkan anggota sudah tidak sabar katanya untuk bisa memasarkan dan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang jauh untuk mencukupi hidup ketimbang beli eceran ditujukan untuk siapa saja. Kemudian ada juga ini yang bertanya mengenai apakah lingkungan boleh menjadi pengurus koperasi dan masih banyak lagi. Boleh kita minta bapak-bapak yang di sini untuk menjawab secara singkat. Silakan Pak. Bagaimana supaya sukses? Ya, rencanakan yang mau dikerjakan, kerjakan yang sudah direncanakan. Kalau saya tadi sarannya bikin program 100 hari dari sekarang. Minimal satu program, minimal satu kegiatan. Kalau Bapak Ibu rencanakan satu kegiatan dalam 100 hari, kemudian dalam 100 hari itu bisa dikerjakan, bisa diukur dampaknya, Bapak sudah sukses. Ya. Terus yang kedua, apakah harus nunggu yang lain? Tidak Pak. Bapak dan Ibu sekarang ini pemegang mandat untuk badan hukum namanya koperasi dan sekaligus badan usaha. Jika sudah siap, tidak harus kemudian menunggu semua kelurahan, tidak harus menunggu di launching. Yang perlu dilihat adalah bagaimana kesiapan di dalam pengurus, kesiapan anggota ataupun kesiapan di lingkungan di desa. Tapi karena ini program nasional, Bapak dan Ibu juga tidak boleh lepas dari apa yang diatur, dikelola oleh pemilik program. Tunggu juga sambil pantau juga bagaimana kebijakan pemerintah. Nanti mulai September nanti akan ada pelatihan, akan ada pengaturan seperti apa. Saya kira itu. Baik, Bapak Ibu ini luar biasa, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan. Bapak Ibu semua yang hadir di Soko Alas dan yang hadir melalui Zoom. Dan mudah-mudahan juga mendapatkan inspirasi dari apa yang sudah disampaikan oleh dua pembicara kita pada sesi pertama hari ini. Sebelum kita menginjak kepada sesi kedua, kita masih ada dua pembicara lagi. Boleh kita ucapkan terima kasih dan berikan aplaus kepada dua pembicara kita, Pak Cahyadi dan Pak Adi Sumunar. Terima kasih.